什么人？这共同话题不就来了吗？我自然要管。天神也得斗3斗。像那荒天赋再高，他们可抓到那荒没有？已难见仙骨内情形。小心，是剧毒。狂妄！退货！其他天神真身入内。Halo kalian semua, selamat datang di channel Donghua Master. Bagaimana kabar kalian semua? Mimin harap kalian semua baik-baik saja. Dan pada video kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari serial Donghua Perfect World episode ke-200. Dan sebelum kita masuk ke cerita terbaru, mari kita sedikit mengingat cerita sebelumnya, yang dimana pada cerita sebelumnya Shihao telah pergi ke tempat dari alam jembatan runtuh untuk mencari cara agar dirinya bisa menerobos ke ranah pengorbanan suci ataupun Raja Dewa. Dan di sana Shihao sempat terjebak di dalam sebuah reruntuhan kuno, yang dimana Shihao dikurung di sana dan jiwanya akan disedot. Tetapi untungnya Shihao bisa keluar dari sana. Dan setelah itu Shihao pun melanjutkan pelatihannya, yang pada akhirnya Shihao pun telah berhasil menerobos ranah dari pengorbanan suci tersebut. Dan juga Shihao keluar dari alam jembatan runtuh. Tetapi di saat itu Shihao telah merasakan keberadaan dari para anggota Dewa Dunia Luar, yaitu ranah Dewa Heavenly yang mencoba untuk mengganggu Shihao kembali. Jadinya pun Shihao menemui mereka untuk memberikan pembelajaran kepada mereka, yang pada akhirnya Shihao bisa mengalahkan kedua anggota yang berada di ranah dari Dewa Heavenly tersebut. Dan kali ini Shihao tidak takut lagi dengan para anggota Dewa Luar, karena kekuatan Shihao sekarang sudah bilang setara dengan para ranah dari Dewa Heavenly. Walaupun secara ranah sebenarnya Shihao masih berada di bawah, tetapi segi kekuatan Shihao telah setara. Dan itu merupakan inti cerita pada cerita sebelumnya. Kalau gitu pun sekarang langsung saja kita masuk ke bagian cerita terbaru. Cerita ini berlanjut dengan diperlihatkan Shihao bersama dengan Shiba Tian yang melanjutkan petualangan mereka, yang kali ini mereka berdua pergi kembali ke tempat dari alam dingin, yaitu tempat yang dulunya juga pernah dijelajahi oleh Shihao. Di sini juga Shihao sempat menyinggung dengan kekuatan dari pengorbanan sucinya, karena ternyata kekuatan itu masih belum stabil di tubuhnya Shihao. Kekuatan ranah dari pengorbanan sucinya Shihao ibaratkan seperti pasang surutnya ombak, yang kadang menguat dan juga kadang pun melemah. 不是说要对付外来的天神。大概可以维持到2到4日之水，来自于此。 Tetapi di sini Shiba Tian bertanya kepada Shihao, bukankah Shihao sebelumnya ingin menghabisi para anggota dari Dewa Dunia Luar, tetapi kenapa mereka sekarang malah pergi ke alam dingin kembali? Shihao menjawab kalau ia ingin mencari sebuah harta yang disebut dengan batu Tain, yang batu Tain tersebut diketahui oleh Shihao berada di alam dingin. Tetapi di tengah perjalanan itu ternyata Shihao sedang diawasi oleh seseorang yang tampaknya ia memiliki niatan buruk kepada Shihao. Singkat cerita, Shihao pun telah sampai di tempat gua yang dulunya pernah dipakai oleh Shihao, Qingyi dan juga Yue Chan waktu mereka bertiga sedang bersama, yang tanpa tempat itu sekarang telah berubah menjadi sebuah lautan gelap. Tetapi tak lama kemudian tiba-tiba saja orang yang sebelumnya mengawasi Shihao dari belakang muncul di hadapannya Shihao, yang di sini tampak ia mencoba untuk mengetes kemampuan Shihao, yaitu dengan mengajak Shihao untuk bertarung. 我自然要管。 Pertarungan pun terjadi di antara mereka berdua, yaitu dengan orang tersebut mengeluarkan sebuah pagodanya untuk menyerang Shihao, tetapi Shihao dengan mudah dapat melawan balik orang tersebut, yang bahkan sampai membuat muka dari orang itu bonyok. Dan pada akhirnya orang itu pun mengatakan menyerah kepada Shihao, dan ia pun memberitahu siapa dirinya, yang ternyata ia merupakan paman Yue Chan, yang kedatangannya menemui Shihao adalah untuk mengajak Shihao bekerja sama dengan sekte butiannya, mengubah permusuhan mereka terhadap
terdahulu menjadi hubungan persahabatan. Dan di sini juga pamannya Yue Chen mengakui kalau dirinya tidak berada di pihak dari musuhnya Shihao, yaitu para aliansi dari 3000 provinsi. Shihao yang mendengar itu tertarik dengan paman Yue Chen ini, dan selanjutnya mereka pun akan mencoba untuk mendapatkan harta karun dari batu Taiyin dengan mereka mendekati danau gelap, yang di sana paman Yue Chen memberitahu bahwasanya ia juga telah mencoba untuk mendapatkan batu Taiyin di danau gelap ini, tetapi dirinya tidak bisa mendapatkannya karena di dalam danau gelap ini adanya sebuah segel formasi yang tidak bisa ditembus. Tetapi Shiba Tian meremehkan segel formasi dengan mengatakan tidak adanya segel formasi yang dapat menahannya, yang lalu pun Shiba Tian mencoba untuk menerobos masuk ke dalam danau gelap tersebut, yang awalnya Shiba Tian mengalami kesakitan karena ternyata segel ini yang sangat kuat. Tetapi Shiba Tian tidak menyerah dan mencoba untuk masuk ke dalam sana kembali. Sambil menunggu Shiba Tian yang sedang menganu segel tersebut, di sana pun Xiao bertanya kepada paman Yue Chen mengenai para anggota dari dewa dunia luar yang kemungkinan besar akan datang untuk memburu dirinya dan berapa banyak anggota mereka. Dan di sini tampak paman Yue Chen memberikan jawabannya dengan berbisik kepada Shihao. Dan setelah itu pun kita diperlihatkan dengan Shiba Tian yang telah kembali dan telah berhasil mendapatkan batu Taiyin tersebut. Sedangkan di dunia luar kita diperlihatkan dengan para anggota aliansi 3000 provinsi yang sekarang mereka menunggu hasil dari orang sebelumnya yang telah mereka kirimkan untuk menghabisi Shihao. Tetapi di sini mereka tidak bisa melihat secara langsung hasil dari pertarungan tersebut karena dua anggota dari Dewa Heavenly yang telah mereka kirimkan itu memasuki Ancient Immortal bukan melalui kelopak bunga, melainkan dengan cara paksa menerobos masuk dengan membuka jalan sendiri, mengakibatkan bunga Ancient Immortal tidak bisa menampilkan dua anggota dari Dewa Heavenly mereka yang mencoba untuk memburu Shihao. Tetapi di sini mereka sangat yakin bahwasanya Shihao akan bisa mereka basmi. Termasuk di sini penguasa dari dunia bawah menunggu kabar tersebut. Tetapi tak lama kemudian dua Dewa Heavenly yang telah mereka tunggu telah berhasil dikeluarkan oleh Shihao dari Ancient Immortal, sambil di sini Shihao dari dalam Ancient Immortal memprovokasi mereka dengan menyuruh para aliansi 3000 provinsi untuk mengeluarkan orang yang lebih kuat lagi agar Xiao bisa memakan kekuatan mereka. Mendengar hal itu membuat penguasa dunia bawah merasa marah kepada Xiao dan langsung menyerang Xiao. Untungnya Xiao mampu menahan serangan tersebut menggunakan perisainya. Penguasa dari dunia bawah masih belum menyerah. Ia pun mengajak kepada para pemimpin dari aliansi 3000 provinsi untuk menggabungkan kekuatan mereka agar mereka bisa memasuki Ancient Immortal dan menghabisi Shihao. Mereka semua setuju untuk melakukan hal tersebut. Lalu mereka pun mencoba untuk menyerang gerbang menuju dari Ancient Immortal tersebut agar mereka bisa menghabisi Shihao. Tetapi di sini untungnya gerbang dari Ancient Immortal itu masih bisa menahan serangan tersebut yang membuat mereka gagal untuk menghabisi Shihao. Dan di sini pun penguasa dunia bawah menyuruh kepada bawahannya yang merupakan Raja Serangga untuk memasuki Ancient Immortal dan menghabisi Shihao. Raja Serangga menerima perintah tersebut. Ia pun memasuki Ancient Immortal dan langsung mencoba untuk menghabisi Shihao. Tetapi untungnya Xiao mampu menghadapi Raja Serangga ini dengan mudah. Yang pada akhirnya Xiao pun bisa mengeluarkan kembali Raja Serangga tersebut. Penguasa dari dunia bawah semakin marah dengan hal ini dan ia pun langsung menyuruh kepada para bawahan lainnya yang berada di ranah dari Dewa Heavenly untuk masuk ke dalam Ancient Immortal menghabisi Shihao. Para anggota dari Dewa Heavenly dengan jumlah yang banyak langsung mencoba untuk masuk ke dalam sana, tetapi Shihao langsung menahannya menggunakan teknik tangan batunya yang seketika membuat mereka gagal untuk menghabisi Shihao kembali. Dan para anggota dari Dewa dunia luar menyadari kalau mereka tidak akan bisa memasuki Ancient Immortal selama Shihao berada di depan gerbang ini untuk mencegah mereka masuk. Lalu Shihao pun menggunakan tubuh bayangannya untuk menjaga gerbang ini agar tidak adanya orang luar yang dapat memasuki Ancient Immortal kembali, setidaknya bisa membuat Shihao aman sementara waktu. Dan lalu Shihao akan melanjutkan perjalanannya untuk mencari keuntungan, sambil Shihao juga memburu para anggota dari Dewa Aliansi 3000 provinsi yang sebelumnya telah memasuki lebih awal dari Ancient Immortal ini.
yang tanpa Shihou menghabisi anggota dari sekte bunga matahari. Secara bersama juga bayangan Shihou juga mencegah para anggota dari dunia luar untuk tidak bisa memasuki Ancient Immortal ini, yang untungnya bayangan Shihou mampu untuk menahan mereka semua, yang semakin membuat penguasa dunia bawah dan juga para penguasa dari aliansi 3000 provinsi semakin kesal kepada Shihou karena mereka sekarang tidak bisa berbuat apa-apa untuk memasuki Ancient Immortal. Dan di saat yang bersamaan juga kita diperlihatkan dengan Qingyi kembali, yang tampak di sini Qingyi telah mengetahui kabar dari Shihou yang telah menghabisi para anggota dari dunia luar yang masih memburu Shihou, dan di sini Qingyi berharap kepada Shihou agar bisa tumbuh lebih kuat lagi agar Shihou bisa melindungi dirinya sendiri. Sedangkan untuk Yue Chan sekarang ia telah bertemu dengan pamannya yang sebelumnya telah bertemu dengan Shihou, dan di sini tampak pamannya Yue Chan memberikan saran kepada Yue Chan untuk membuat hubungan baik kepada Shihou karena paman Yue Chan bisa menyadari potensi Shihou sangatlah besar dan akan menguntungkan jika mereka bisa berteman baik dengan Shihou. Kemudian pun kita berpindah kembali kepada Shihou bersama dengan teman-temannya, yang kali ini Shihou akan mencoba untuk melaksanakan kesengsaraan guntur dari ranah pengorbanan suci alias Raja Dewa, yang karena sebelumnya Shihou masih belum bisa menstabilkan kekuatannya, dan cara untuk bisa menstabilkan kekuatan tersebut Shihou harus mencoba untuk menghadapi kesengsaraan guntur kembali, yang tanpa juga kesengsaraan guntur yang akan dihadapi oleh Shihou sekarang lebih kuat daripada waktu Shihou menerobos ke ranah dari alam dewa sejati. Di sana juga tanpa Shihou telah mempersiapkan pelindungnya, yaitu para anggota dari Pulau Jiwa. Tetapi di sana juga diperlihatkan dari sekte darah silver yang juga datang untuk melihat terobosannya Shihou, karena mereka mengetahui jika Shihou bisa melakukan terobosan ranah ini maka Shihou akan mendapatkan cairan guntur, dan mereka menginginkan cairan guntur tersebut. Yang tak lama kemudian juga tampak banyak orang yang juga telah berdatangan untuk menyaksikan Shihou sekaligus ingin mendapatkan keuntungan dari Shihou. Yaitu sama seperti sekte darah silver untuk mencuri cairan gunturnya Shihou, yang lalu pun tanpa Shihou akan mulai untuk menghadapi kesengsaraan guntur tersebut. Pada cerita selanjutnya kita diperlihatkan dengan Shihou yang sedang bersiap-siap untuk melakukan terobosan ranah kembali, yaitu menghadapi kesengsaraan gunturnya, yaitu untuk menerobos ke ranah dari Dewa Heavenly. Dan dalam menghadapi kesengsaraan ini Shihou akan berhadapan dengan beberapa ujian tertentu dengan sampai tingkatan ke-10, sama seperti kesengsaraan guntur sebelumnya, yang tampak di sini juga Shihou mempersiapkan diri dengan menggunakan kekuatan Kaisar Guntur dan juga tombaknya. Dan tanpa ujian tersebut Shihou akan berhadapan melawan kuda petir, yang singkatnya Shihou akan bisa melewati ujian tersebut dengan mudah dan lanjut ke ujian selanjutnya, yaitu dengan Shihou yang berada di sebuah kuil kuno. Dan di sana Shihou pun akan berhadapan dengan tengkorak raksasa, yang tengkorak ini juga merupakan bagian dari ujiannya Shihou, dan tanpa Shihou akan mencoba untuk keluar dari sana, yaitu dengan menggunakan kekuatan dari warisan Dewi Willow. Dan pada akhirnya kita diperlihatkan dengan Shihou yang memiliki aura kekuatan yang sangat dahsyat, yang kemungkinan besar pada saat ini Shihou telah berhasil menerobos ranah dari Dewa Heavenly. Mohon maaf cuy, bukan Dewa Heavenly, maksudnya ranah dari Raja Dewa yang masih termasuk dari ranah pengorbanan suci, tetapi di tingkatan yang lebih kuat daripada ranah pengorbanan suci biasa. Dan pada bagian terakhir kita pun diperlihatkan dengan Yunxi kembali, yaitu salah satu kekasihnya Shihou yang sudah lama gak kelihatan akhirnya kembali muncul cuy. Dan itu cerita yang akan kita lihat nanti untuk episode selanjutnya di minggu depan besok. Kalau gitu pun terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan video kali ini bisa beri like serta subscribe, dan sampai jumpa di video selanjutnya. See ya. 这共同话题不就来了吗？我自然要管。天神也得抖3倒。想那荒天赋再高，他们可抓到那荒没有？以南剑仙谷内情形。小心，是剧毒。